Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 akan membahas tentang kurikulum 2013 dan kurikulum 2019. Dengan nama anggota kelompok saya yang bernama saya sendiri, Abang Riwan Yulianto, Faila Diva Aziza, Oktavia Budristari, dan Sukma Edva Regata Sandi. Langsung saja. Kurikulum 2013 atau K13 satu, organisasi kecenderungan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2016. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang menghendaki siswa yang aktif di kelas berbasis karakter yang diharapkan dapat mengembangkan 3 kompetensi penting, yakni kognitif, efektif, dan psikomor. Ketiga kompetensi tersebut dijalankan secara bersamaan membangun pengetahuan peserta didik untuk memiliki karakter yang baik. Selain hal tersebut, kerja keras dan persiapan guru untuk menjalankannya sesuai yang diharapkan oleh pemerintah, di mana pemerintah mengharapkan dunia pendidikan melalui inovasi, memiliki inovasi, dan menghasilkan output yang bersaing di masa depan dengan segala pengetahuan dan teknologi. Next. Dua, bentuk organisasi kurikulum 2013 atau K13. Menurut Nasution, organisasi kurikulum merupakan suatu pola bahan pelajaran yang kemudian disusun dan disampaikan kepada para siswa. Organisasi kurikulum dapat juga diartikan sebagai suatu dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum tujuan program pendidikan yang hendak dicapai Nasution. Kurikulum mempunyai beberapa fungsi seperti memberi arah kepada kegiatan belajar mengajar, untuk menyediakan sejumlah bahan pengajaran yang mencerminkan kualitas pendidikan untuk perkembangan kepribadian anak, memberikan garis-garis besar strategi belajar mengajar, merupakan dokumen resmi yang tertulis. Kurikulum merupakan blueprint atau kerangka dasar pelaksanaan masyarakat pendidikan. Kurikulum berisi sejumlah keinginan baik dari masyarakat, dari pemerintah, maupun dari ahli atau pembina kurikulum. Dan terakhir, kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur, komponen, yang saling berkaitan meliputi tujuan, bahan, kegiatan, dan produk. Next. 3. Jenis program kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Memiliki ciri yaitu dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah matematika. 4. Tujuan pendidikan seni dalam kurikulum 2013. Secara umum, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Next. Selanjutnya mengenai bahan kajian seni dalam K13. Seiring diberlakukannya kurikulum 2013, masih belum ditemukan suatu kajian atau evaluasi yang mengkaji secara detail sejauh mana proses pembelajaran seni dan budaya dilaksanakan pada proses pembelajaran dalam penerapan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Apakah sudah berjalan sesuai dengan tuntutan rumusan kurikulum atau belum? Hal ini menyebabkan dorongan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran SBDP dilaksanakan. Apakah sudah diterapkan sesuai tuntutan kurikulum atau belum? Upaya ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam mengantisipasi berbagai kendala di lapangan terkait diberlakukannya kurikulum 2013 tersebut.
Nomor 6, alokasi waktu K13. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2019, Wacana Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Bab 5. Pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran, rombongan belajar, buku teks pelajaran, serta pengelolaan kelas dan laboratorium. Kemudian, untuk pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 1, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran meliputi 1 SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit, SMK 45 menit. Next. Berikutnya kami akan membahas kurikulum 2019. Yang pertama, orientasi kecenderungan kurikulum 2019. Isi dari kurikulum 2019 kurang lebih hampir sama dengan K13, karena kurikulum 2019 ini adalah hasil revisi dari kurikulum 13. Kurikulum ini masih memiliki kecenderungan pada pembelajaran yang memiliki kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Selanjutnya, nomor 2, bentuk organisasi kurikulum 2019. Integrasi kurikulum atau IC, bahkan pembelajarannya masih menggunakan tematik terpadu, di mana di dalam pembelajaran terpadu menjadi satu konsep yang memadukan materi ajar, baik satu mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran. 3. Jenis program kurikulum 2019. Program pendidikan kesetaraan yang di dalamnya mencakup muatan pemberdayaan berkompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik bisa mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Tujuan kurikulum 2019. Pada mata pelajaran seni budaya, terdapat 4 aspek yang menjadi pokok materi di dalam pembelajaran tersebut, di antaranya yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Keempat materi tersebut telah termuat di dalam RPP. Dengan memberikan pembelajaran seni budaya kepada peserta didik, diharap dapat menumbuhkan karakter seni yang dimiliki oleh masing-masing murid sesuai dengan bakat seni yang dimiliki masing-masing. 5. Bahan kajian kurikulum 2019. Kurikulum 2019 ini kurang lebih sama dengan K13. Hanya saja di kurikulum 2019 ini lebih terarah dan lebih memudahkan dalam pembelajaran. Bahkan pembelajarannya pun luwes daripada kurikulum sebelumnya. Diharap dengan pembelajaran kurikulum 2019 ini, peserta didik diharap lebih kreatif dan mampu mengembangkan bakat yang mereka miliki. 4. Alokasi waktu kurikulum 2019. A. Alokasi waktu SD. Kelas 1 dan 2 memiliki alokasi waktu 4 minggu. Kelas 3 dan 4 di setiap temanya adalah 3 minggu. Kelas 5 di setiap tema memiliki perbedaan alokasi, ada yang 6 minggu dan juga 7 minggu. Untuk kelas 6 juga berbeda-beda, ada 5 jam, 6 jam maupun 7 jam. B. Alokasi waktu SMP dan MTS, beban belajar 1 minggu adalah minimal 38 jam pelajaran. Kelas 6, kelas 8, SMA di setiap 1 jam pelajaran mendapatkan beban pelajaran tatap muka selama 45 menit dengan beban pelajaran yang terstruktur dan kegiatan mandiri. Maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka setiap mata pelajarannya. Ya, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.